Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore bagi teman-teman yang sedang menonton. Perkenalkan, nama saya Zara Yasmin. Saya adalah mahasiswa semester 2 dari jurusan Psikologi Islam dengan NIM 211041109. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Tafsir Psikologi dengan dosen pengampu Bapak Ibnu Hajar Ashari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana potensi baik dan buruk hingga keburukan dan kebaikan dalam pandangan Al-Quran. Sebelum kita dapat mengerti materi yang akan kita pelajari, kita harus terlebih dahulu tahu tentang apa yang kita bahas. Maka dari itu, kita akan mulai pembahasan kali ini dengan definisi. Potensi adalah kemampuan yang dapat berkembang atau dikembangkan, sedangkan kebaikan dan keburukan sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah perilaku atau kemampuan yang dapat dilakukan manusia. Kebaikan adalah perilaku yang membawa dampak positif bagi orang lain, entah bagi mereka yang ada di sekeliling atau masyarakat luas. Sedangkan keburukan itu sendiri dideskripsikan menurut KBBI menjadi sifat buruk atau kejelekan yang dapat berarti juga sebuah sifat yang merusak hingga sebuah hasil dari kerusakan itu sendiri. Menurut pendapat ahli Ibnu Miskawi, beliau menyatakan bahwa kebaikan manusia terletak pada pola berpikir. Menurut beliau, kebahagiaan hanya akan terjadi jika terlahir tingkah laku yang sempurna dan khas bagi alamnya sendiri, dan bahwa manusia akan bahagia jika timbul dari dirinya seluruh tingkah laku yang tepat berdasarkan pemikirannya. Oleh karena itu, kebaikan manusia bertingkat-tingkat dengan jenis pemikiran dan apa yang dipikirkannya. Beliau juga membagi fakultas jiwa menjadi 3 bagian, yaitu fakultas berpikir, fakultas nafsu, dan juga fakultas amarah. Fakultas berpikir dengan organ tubuh yang digunakan otak, fakultas nafsu dengan organ tubuh hati, dan juga fakultas amarah dengan organ tubuh jantung. Manusia akan menjadi manusia yang sebenarnya apabila mampu mengembangkan jiwa dan rasionalnya. Menurut beliau, perkembangan dari salah satu dari 3 fakultas tersebut akan merusak bahkan bisa menyediakan yang lainnya. Dia juga menekankan agar manusia senantiasa mengembangkan fakultas berpikirnya. Ditegaskan lagi oleh beliau bahwa kebaikan yang sempurna adalah kebahagiaan yang merupakan akhir dari kebaikan dan kebaikan yang paling utama. Pada akhirnya, beliau menyatakan bahwa tingkatan kebaikan terjadi apabila seluruh perbuatan manusia bersifat ilahi. Dalam kehidupan manusia, terhadap kewajiban berbuat baik dan menghindari perbuatan jelek atau buruk yang bersifat universal dan merupakan keharusan moral yang berdasarkan kodrati kemanusiaan. Dalam Al-Quran, kata kebaikan muncul dalam surah Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ahsantum li'anfusikum wa in asa'tum falaha fa'idha ja'a wa'du ul-akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratiu waliyutabbiru ma'alau tadbira, yang berarti jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu kami masukkan ke dalam masjid, sebagaimana ketika mereka memasuknya pertama kali dan membinasakan apa yang mereka kuasai. Surah Yusuf ayat 77 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qalu in yasriq faqad saraqa ahullahu min qablu fa asarroha Yusufu fi afsihi wal lam yubdiha lahum qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun, yang berarti mereka berkata,
Jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan. Kebaikan disebut sebagai al-ihsan. Al-ihsan pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu pemberi nikmat kepada orang lain dan juga mengamalkan kebaikan yang telah diketahuinya yang sifatnya lebih umum daripada memberikan kenikmatan. Istilah yang tepat untuk digunakan kebaikan akhlak manusia. Dengan istilah ini, perilaku manusia menggambarkan kualitas diri yang melakukan perbuatan sesuai dengan pikirannya dan juga memberi manfaat kepada orang lain. Al-Quran juga menegaskan bahwa perbuatan baik akan selalu kembali kepada diri sendiri. Sedangkan pada surah Yusuf ayat 77, keburukan disebut sebagai al-syar, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dibenci biasanya keburukan. Yang ditunjukkan dengan kata ini diperkuat dengan menyebut kata al-khair dan semacamnya. Hal ini didefinisikan sebagai seseorang yang buruk adalah orang yang terpanggil pada keburukan dan juga kaum yang buruk adalah kaum yang dinisbatkan kepada keburukannya. Keburukan untuk dimensi yang pertama yaitu dimensi baik dan buruk merupakan isyarat yang ditunjukkan Al-Quran melalui ayatnya tentang kebaikan dan keburukan yang menunjukkan bahwa pandangan baik dan buruk pada diri manusia dapat beraneka ragam tergantung landasan yang digunakannya. Kebaikan dan keburukan ditentukan oleh berbagai sumber yaitu berdasarkan syar'i, akal, pandangan fisik, kehendak manusia, dan juga lain-lainnya. Karena itu, pembicaraan tentang baik dan buruk menuntut pembicaraan dalam berbagai dimensi. Dimensi yang dimaksud adalah kebaikan kepada alam, kebaikan hewani, kebaikan lahiriah manusia, kebaikan susila atau moral, dan juga lain-lainnya. Dengan demikian, tidak semua yang dikatakan kebaikan merupakan kebaikan dalam dimensi akhlak dan juga sebaliknya. Selanjutnya, ada dimensi akal. Al-Quran secara konsisten mengajak manusia untuk selalu menggunakan akal dan kolbu hingga basirahnya untuk memahami suatu fenomena, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Allah sendiri menyatakan bahwa fenomena menarik di muka bumi ini merupakan ujian bagi manusia untuk kemudian melakukan hal-hal terbaik bagi kehidupannya. Yang terakhir merupakan dimensi tanggung jawab. Tanggung jawab sendiri merupakan perencanaan menyeluruh yang mengaitkan daya kekuatan alam dan masyarakat dengan bidang tanggung jawab manusiawi. Ia mengundang dua unsur penting, yaitu kesanggupan untuk menetapkan sikap pada suatu perbuatan dan juga kesanggupan untuk memikul resiko dari perbuatannya sendiri. Berdasarkan klasifikasi, maka perilaku baik dan buruk merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, dan juga terhadap lingkungan dan Tuhannya. Perilaku baik dan buruk dalam pandangan psikologi. Dalam pandangan psikologi sendiri, perilaku disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu teorinya adalah WHO, yaitu perilaku berdasar pada perasaan, tokoh panutan, sumber daya, dan juga kebudayaan yang ada. Teori WHO sendiri menjelaskan bahwa perilaku didasari oleh 4 aspek, yaitu pemikiran dan perasaan yang berawal dari rangsang, yang diproses melalui pemikiran dan perasaan hingga menimbulkan perilaku. Yang kedua, tokoh panutan yang menjadi modeling atau contoh dalam menghadapi sesuatu. Lalu, sumber daya yaitu menjadi fasilitas dalam berperilaku dan juga kebudayaan di mana aspek-aspek ini menjadi standar baik atau buruknya perilaku tersebut. Dari penjelasan berikut dapat kita simpulkan bahwa kebaikan dalam Al-Quran didefinisikan sebagai ketundukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, kebaikan adalah akhlak yang disandarkan kepada petunjuk syara dan akal sehat manusia. Sedangkan keburukan atau akhlak tercela diinformasikan oleh Al-Quran memberikan gambaran bahwa perilaku itu merupakan kemenangan dari tabir buruk manusia. Keburukan dalam Al-Quran juga digambarkan sebagai sifat kebodohan, kesombongan, kerakusan, dan juga sifat-sifat yang menandakan bahwa manusia telah dikuasai oleh syahwatnya. Sebelum saya tutup video kali ini, izinkan saya mengucap sepatah dua patah kata. Burung dara burung cendrawasih bisa dicari di Pulau Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.